Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Bagian-bagian tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi-fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, sedangkan daun bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Sekarang kita bahas bagian-bagian tumbuhan satu persatu. Akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah atau ada beberapa yang tumbuh di atas permukaan tanah. Secara umum, jenis akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Fungsi akar diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan 3. Menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu, misalnya akar gantung. Akar gantung atau nama lainnya akar udara keluar dari bagian di atas tanah dan bergantung di udara. Fungsinya mengambil uap air dari udara. Contohnya adalah pohon beringin. Yang kedua, akar napas. Akar napas muncul ke permukaan tanah untuk masuk udara. Fungsinya untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pohon bakau jenis api-api. Selanjutnya, akar papan atau banir. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pohon kenari dan pohon randu. Yang terakhir, akar tunjang. Akar tunjang ini tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang. Fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya adalah pohon bakau dan pohon pandan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang adalah antara lain sebagai berikut. 1. Menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan pada berbagai jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jenis-jenis batang. Tumbuhan ada yang memiliki batang berkayu seperti pohon jati, mangga, dan beringin. Batang berkayu ini memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Selain itu, ada juga batang basah dan berongga. Contohnya seperti bayam, seledri, jagung, dan rumput. Batang basah dan berongga ini mengandung air dan udara yang lebih banyak. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Hal tersebut merupakan fungsi dari daun. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya, misalnya sebagai berikut. Bentuk tulang daun menyirip, bentuk tulang daun menjari, dan bentuk tulang daun sejajar. Ada juga bentuk tulang daun melengkung.
Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Bunga tersusun atas beberapa bagian. A. Tangkai bunga. Tangkai bunga ini fungsinya menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang B. Kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Yang C. Mahkota bunga. Mahkota ini berfungsi menarik perhatian polinator. Polinator itu adalah perantara atau yang membantu penyerbukan pada tumbuhan. Bagian yang D adalah benang sari. Benang sari merupakan alat reproduksi jantan. Bagian yang E adalah putik. Putik merupakan alat reproduksi betina. Selanjutnya adalah bagian-bagian tumbuhan yaitu buah dan biji. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Buah dari setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama, apa? Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata apa dapat digunakan untuk mengawali wawancara, yaitu menanyakan hal yang bersifat umum. Misalnya, topik tentang cara merawat hewan peliharaan. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Kedua, berapa? Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga, siapa? Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contoh pertanyaannya, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Yang keempat, di mana? Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Yang kelima, kapan? Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? 6. Mengapa? Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang ketujuh, bagaimana? Bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Pertanyaan wawancara yang baik. Jika sudah membuat daftar pertanyaan, pertanyaan wawancara diajukan saat melakukan percakapan biasa, mengalir dan tidak terburu-buru. Adapun ketentuan wawancara yang baik mencangkup hal-hal berikut. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Pertanyaan wawancara yang diawali dengan pertanyaan umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan. Yang terakhir, setelah narasumber menjawab pertanyaan, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Pertanyaan tersebut harus tetap berkaitan dengan topik wawancara yang telah ditentukan. Muatan PPKN, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tumbuhan atau tanaman adalah membuat udara menjadi segar. Memperoleh udara segar merupakan hak kita semua. Akan tetapi, kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Demikian pembelajaran daring kita hari ini. Kita lanjutkan di pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.